Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi sekarang kita masuk kepada materi yang kedua. Yang sebelumnya minggu lalu saya sudah berikan materi tentang dasar PHP dan MySQL. Jadi saya anggap kalian sudah membaca materi tersebut. Materi yang ini, perkenalan instalasi dan konfigurasi PHP, MySQL, Apache dan seterusnya. Terkait mata kuliah ini adalah lanjutan dari mata kuliah bahasa pemrograman web 1. Jadi kalian saya anggap sudah mengetahui dasar-dasar HTML ataupun bahasa pemrograman web dari sisi klien. Terkhusus untuk mata kuliah ini kita akan mempelajari bahasa pemrograman web yang berjalan di sisi server. Jadi tugas minggu lalu saya minta kalian menjelaskan apa perbedaan bahasa pemrograman web dari sisi atau client server dan sisi klien dan dari sisi server. Jadi mungkin sudah banyak yang sudah menjawab. Jadi saya harap jawaban kalian itu kalian pahami, bukan hanya sekedar menulis tanpa dipahami. Tapi nanti saya coba akan menjelaskan pelan-pelan kembali lagi apa yang dimaksud dengan perbedaan dari pemrograman HTML dan PHP, di mana HTML ini berjalan di klien atau browser, sementara PHP ini berjalan di server. Server di sini harus terinstall yang namanya aplikasi web server. Web server di sini yang kita pakai adalah Apache, walaupun sebenarnya banyak web server yang lain selain Apache. Tapi kita menginstal Apache supaya lebih mudah, karena Apache ini terdapat di aplikasi yang namanya Exam. Exam ini ketika kita install maka Apache juga ikut terinstall sekaligus MySQL dan PHP. Jadi kita tidak perlu menginstal lagi satu-satu, hanya cukup dengan menginstal Examnya saja. Cara menginstal Exam saya anggap kalian sudah tahu. Kalian bisa belajar di internet, banyak sekali tutorial tentang menginstal Exam. Dan saya kira juga tugas praktek minggu lalu dari Pak Fatriksal, kalian harus menginstal Exam terlebih dahulu. Karena apa? Karena kita akan menjalankan PHP di komputer kita, sementara bahasa PHP ini bisa dibaca atau berjalan di web server yang namanya Apache. Ya, oke, mungkin saya anggap materi ini sudah. Saya lanjut ke materi yang berikutnya. Jadi referensi yang saya gunakan yaitu adalah saya mengacu pada website W3 Schools. Ya. W3 Schools ini, jadi coba bisa kalian perhatikan di sini w3schools.com. Website ini kalian bisa banyak pelajari tentang HTML, CSS, JavaScript, SQL, Python, PHP, Bootstrap dan seterusnya. Nah, terkait mata kuliah ini kita akan mempelajari PHP, di mana HTML, CSS, JavaScript kalian sudah pelajari di bahasa pemrograman web 1. Oke, kita langsung saja masuk ke PHP. Nah, di sini banyak sekali materi-materi terkait dengan PHP, mulai dari dasar-dasar, cara install, sintaks, komen, variabel, dan seterusnya. Ada form. Di sini ada form handling, validasi, required, URL, complete, dan seterusnya.
PHP Advanced ini lebih tinggi levelnya dibanding yang tadi, dasar-dasar. Setelah itu akan kita masuk ke PHP OOP, Object Oriented Programming. Nah, untuk mata kuliah ini saya tekankan kita harus paham bagaimana menggunakan PHP dengan cara Object Oriented Programming. Tidak hanya sekedar prosedural yang kita lihat perbedaannya nanti. Terus yang berikutnya ada MySQL database, terkait PHP yang dikoneksikan dengan database DBMS MySQL dan seterusnya. Jadi di sini saya garis bawahi bagian ini kita akan pelajari di mata kuliah ini, dan bagian yang ini, dua ini ya, PHP OOP dan MySQL database. Untuk yang di atas ini dan yang sampai ini kalian bisa belajar sendiri. Seperti if else ini saya kira sudah kalian dapatkan di mata kuliah bahasa algoritma pemrograman. Walaupun mungkin kalian waktu itu menggunakan bahasa yang berbeda seperti bahasa C ataupun Java, tapi sebenarnya konsepnya sama. Di sini ada kondisi, jika kondisi ini true maka dia akan mengeksekusi statement yang ada di dalam kurung kurawal buka dan tutup ini. Wah, sama juga seperti bahasa pemrograman yang lainnya seperti C ataupun Java ataupun yang lain. Di sini juga ada variabel seperti yang kalian sudah pelajari di mata kuliah bahasa pemrograman 1 ataupun juga di algoritma pemrograman. Ya sama saja variabel seperti ini. Cuman di PHP kita tidak perlu mendeklarasikan variabel ini. Contohnya seperti ini. Variabel ini memuat string dan variabel yang di bawah value-nya bernilai integer. Di bawah ini dia bernilai double karena ada koma di sini. Jadi kita tidak perlu mendeklarasikan variabel tersebut berikut dengan tipe datanya seperti kayak string atau integer, atau kita langsung membuat variabel dengan cara memberi simbol dolar seperti ini. Ini simbol dolar. Setelah itu kita langsung mengisinya, diakhiri dengan titik koma. Oke. Mungkin juga sebelumnya saya lupa juga, jadi PHP itu harus dibuka dengan tag, yaitu kurang dari tanda tanya PHP. Jika kita tidak memberikan tag seperti ini, maka web server tidak akan membacanya atau menilainya sebagai bahasa pemrograman PHP. Jadi ini sebagai tanda bahwa kita akan menulis bahasa pemrograman PHP sehingga web server bisa tahu, dan ditutup diakhiri dengan tanda tanya lebih besar dari. Jadi semua statement yang kita tulis di antara tag pembuka PHP dan tag penutup PHP dianggap web server bahwa ini adalah bahasa PHP. Jadi kalau kita salah menulis sintaks PHP, di sini akan ada error. Oke. Di website ini, Waitress School, kalian juga bisa melihat ada tombol try it yourself. Ya, di sini akan diarahkan ke tab yang baru. Kalian bisa mencoba sintaks yang sudah disediakan oleh Waitress School, dan ketika kalian run, maka hasil yang kalian dapatkan ada di sini. Ini sama halnya juga kalian menjalankan program ini di komputer kalian. Misalnya kita copy program ini ke Notepad, copy, terus kita buka Notepad, paste ke sini.
Nah, ini terus kita save dengan nama file belajar PHP 1 dengan extension .php. Jadi ini juga perlu diperhatikan bahwa extensionnya harus menggunakan PHP, karena jika tidak menggunakan extension PHP, file ini tidak dianggap sebagai file PHP. Dan ini juga perlu bahwa tanda ya, sebagai tanda kepada web server bahwa file ini adalah file yang isinya ada bahasa pemrograman PHP di dalamnya. Oke, kalau begitu kita save misalnya di folder kita bahasa pemrograman web 2, pemrograman web 2 tahun 2020. Save. Oke, ini sudah tersave. Oke, kita jalankan ini. Gimana caranya? Kita buka pemrograman web 2, terus kita masuk ke folder 2. Gimana tadi ya? Saya simpannya. Jadi pemrograman web 2. Oh iya, lupa masuk ke folder. Saya pindahkan dulu ini. Cut. Pindahkan di sini. Aduh, salah. Ya. Oke, sekarang kita jalankan. Biasanya kalau kita menggunakan bahasa HTML, kita langsung klik 2 kali saja. Oke. Tapi di sini yang kita lihat tidak tampak seperti yang kita inginkan. Seperti halnya yang ini. Harusnya hasilnya seperti ini. Hello world 5 dan 10,5. Jadi hanya tampil ini ya, echo txt, variabel txt, echo x dan echo y. Jadi ini dia, echo di sini adalah perintah untuk menampilkan variabel ataupun teks yang kita inginkan, menampilkan di layar monitor, dan harusnya hasilnya seperti ini. Tapi yang kita dapatkan adalah seperti ini. Apa yang menjadi sebabnya? Karena kita menjalankannya bukan pada web server. Di sini file tersebut dieksekusi langsung oleh browser tanpa melewati web server. Yang tadi saya sudah beritahu, web server itu yang kita gunakan adalah Apache. Jadi harus, kalau kita ingin menjalankan bahasa PHP ini, harus melewati yang namanya web server. Gimana caranya? Kita harus membuka exam terlebih dahulu. Seperti ini, kalian sudah menginstalnya. Terus jalankan Apache-nya. Ini adalah web servernya. Oke, kalau sudah seperti ini berarti dia sudah jalan di port 8443. Oke, sekarang gimana? Berikutnya adalah kita coba jalankan. Oh, ternyata belum bisa. Apa yang berikutnya kita harus lakukan adalah kita harus menyimpan file ini sehingga file ini bisa terbaca oleh web server. Jadi tidak semua direktori yang ada di komputer kita ini bisa terdeteksi oleh web server. Jadi web server sini ada yang namanya root atau tempat penyimpanan file, sehingga web server ini membaca file tersebut di root yang sudah ditentukan. Jadi rootnya secara default biasanya kalau kita menginstal exam itu terletak, kebetulan exam saya install di exam 2. Exam 2 ini ada
nanti kalian mungkin akan terinstall di C atau di mana, buka examnya, terus ada folder htdocs. Nah, di sini rootnya di sini. Tapi sebenarnya saya sudah mengubah rootnya. Tadinya awalnya ini di htdocs. Cara mengubahnya ada, saya di sini htdocs config. Oke. Kita cari root. Server root. Nah, ini dia. dxm2 test root. Di sini saya sudah mengganti folder. Tadinya di sini adalah di folder htdocs ya. Ini htdocs. Saya ubah kembali ke jadi yang default. Saya pastikan ke sini. Ya. Di sini juga. Oke, saya kira cukup. Terus kita save. Ini di save. Close. Yang berikutnya adalah stop. Di start lagi. Oke. Jadi file yang kita buat tadi ini harus disimpan di folder yang root yang sudah kita tentukan tadi, yaitu di sini komputer d exam2 htdocs ya, ini terus pastikan ke sini, ini root yang kita sudah tentukan. Oke, ada belajar php1.php. Oke, ini saya copy saja. Setelah itu kita buka browser. Kita bagaimana cara mengeksekusinya? Bukan dengan mengklik 2 kali file ini. Ini tetap saja tidak terbaca. Jadi kalau dengan cara kita klik 2 kali filenya, maka web browsernya juga tidak akan bekerja. Jadi caranya adalah dengan mengganti ini dengan localhost. Ya, seperti ini. Jadi dengan menulis localhost di sini artinya web servernya ini terletak di komputer lokal, ya, komputer ini tidak terletak di komputer lain. Seandainya web server itu terletak di komputer lain, maka di sini saya harus menulis IP-nya, misalnya 192.168.1.2 seperti itu. Di mana letak web servernya? Karena web server ini ada di dalam komputer ini sendiri, maka ditulis localhost. Oke. Terus folder rootnya, terus di sini ada file yang akan dieksekusi. Enter. Object not found. The request. Di sini apa yang terjadi? Object not found. Coba kita buka ini. Localhost. Coba ya, local ini dulu kita tes. Mungkin saya ada salah penulisan. Access is denied. Start. Apa yang menjadi masalah? Can connect invalid setting. Apa yang salah ya?
Oh iya, jadi saya tadi salah menulis foldernya. Jadi tidak, localhost di sini adalah sudah memuat. Kita tidak perlu lagi menulis folder root yaitu htdocs. Jadi dxm2 htdocs sudah diwakili oleh localhost. Jadi localhost di sini sebenarnya sudah menulis dxm2 dan htdocs. Tadi yang saya lakukan di sini kita menulis lagi htdocs. Jadi seperti ini. Ini nanti dianggap bahwa htdocs ini adalah bukan root, tapi folder di dalam root. Jadi kita, karena htdocs ini adalah root, maka kita tidak perlu lagi menulis root, karena localhost ini sudah menunjukkan bahwa ini adalah root, akarnya. Oke, sekarang kita tinggal menulis filenya, yaitu adalah belajar php1.php. Oke, ini sudah jalan. Jadi kalian bisa lihat hasilnya di sini. Ini ada localhost. Oke, seperti hasilnya yang ini. Ini jadi untuk mempermudah Waitrose Goals membuatkan kita halaman seperti ini. Di sini ada bahasa pemrogramannya dan di sini ada hasilnya. Tanpa harus kita buat lagi di Notepad. Mana tadi ya? Oh ya. Ini tanpa harus ada seperti ini lagi. Istilahnya kita seakan-akan kita simulasi gitu. Kalau kita mengganti ini 6, kita run, maka di sini akan jalan 6. Seperti itu hasil ini akan sama juga kalau kita mengganti ini 6, kita save. Oke, bisa perhatikan ini 6. Hasilnya kita lihat di sini. Kita refresh lagi, hasilnya adalah 6. Ya, ini terkait URL. Ini adalah namanya URL yang kita tulis. Tidak seperti HTML, kita tinggal klik 2 kali filenya maka akan berjalan seperti yang kita inginkan. Tapi kalau PHP kita harus menulis web server letak web servernya di mana. Dalam hal ini karena localhost, maka kita tulis localhost, terus kita tulis filenya. Oke, bagaimana kalau kita masukkan ke dalam folder? Misalnya ini saya masukkan ke dalam folder tahun 2020. Saya pindahkan ke sana. Jadi ini ada di dalam folder 2020. Maka di sini baru kita menulis foldernya di root. Jadi rootnya adalah htdocs. Karena 2020 ini bukan root, tapi folder yang berada di root, maka kita tulis 2020. Seperti ini. Terus kita enter. Oke. Karena kalau kita tidak menulis foldernya, kita enter, maka object not found, tidak ditemukan file ini di dalam folder yang ini. Di sini root ini tidak ada lagi file yang namanya belajar PHP 1. Jadi dia mengatakan ini object not found. Jadi file itu sudah kita pindahkan ke dalam folder 2020 belajar PHP 1. Itu dia cara menjalankan PHP, cara bagaimana memindahkan root. Jadi tadi kalau kita ingin pindahkan rootnya, saya ulang, kita pilih config di Apache, pilih Apache httpd-conf. Di sini kita mencari Ctrl F, mencari nama yang tulisan root, find, cari bukan ini server root, bukan yang ini yang dimaksud, dxm2 Apache, ini biarkan saja. Ini dokumen root ya, dokumen root. Ini
dua ini kita ganti dengan folder yang kita inginkan. Misal saya ingin menggantinya lagi kembali di folder ini ya, di bahan ajar pengalaman web 2020. Ini saya kopikan, terus paste ke sini. Oke. Oh, ada yang di sini salah, tapi pakai slash bukan backslash. Di sini lagi paste. Baru kita save. Oke. Setelah itu kita restart. Restart Apache-nya. Kita tidak perlu MySQL karena kita belum menggunakan database. Oke, kita jalankan lagi kembali. Ini tadi 2020. Mantap. Object not found. Dia tidak menemukan lagi. Kenapa? Karena rootnya sudah berganti ke folder ini di bahan ajar pengalaman web 2020. Ingat, jadi ini adalah localhost. Ini localhost. Sekarang kita cek ini ya. Oh, bukan ini, yang ini. Komputer D bahan ajar pengalaman web 2020 ini sekarang sudah menjadi localhost atau root dari web server Apache. Jadi kita tidak perlu lagi menulis 2020 karena ini sudah masuk dalam localhost. Kita tinggal langsung menulis belajar php1.php. Jadi ini tidak perlu lagi karena ini sudah langsung di rootnya. Enter. Hasil, perhatikan. Oke. Ingat bahwa file ini yang dieksekusi bukan lagi file yang berada di folder htdocs, tapi folder yang berada di folder yang ini, bahan ajar pengalaman web 2020. Untuk selanjutnya, semua file PHP yang akan kita kerjakan simpan di dalam folder root yang kalian tentukan, dan terserah kalian mau tentukan di mana saja, di folder mana saja, dan di drive mana saja. Bisa di C, bisa di D, dan bisa di E atau kalau ada. Saya kembali lagi ke sini. Jadi ini semua kalian bisa coba sendirinya. Saya tidak perlu lagi menjelaskan lebih detail tentang string, number, constant, operator ya, karena saya pikir ini juga semua sudah dipelajari, tambah kurang kali. Mungkin kalian menyesuaikan saja cara penulisannya, mungkin agak sedikit berbeda dibanding dengan C++ ataupun C ataupun Java. Di sini juga ada switch seperti dengan bahasa pengalaman yang lain. Ada loop di sini adalah looping, bisa menggunakan while, do while, for each, sama juga dengan C++. Function bisa juga menggunakan function. Array, kalian juga sudah belajar array di bahasa pemrograman yang lain. Oke, sekarang mungkin nanti yang akan kita ini ya, form, kita masuk ke, tapi ini belum. Saya mungkin nanti materi yang akan saya tekankan masuk langsung ke di sini ya, langsung database saja, karena memang mata kuliah ini ditekankan kepada membuat website yang dinamis. Kalau kita ingin membuat website yang dinamis, berarti harus ada database, karena dia akan konten daripada website itu akan menyesuaikan dengan isi dari database yang kita sudah buat. Sini kalau kita klik,
Di sini ada pelajaran tentang PHP MySQL database. Ada penjelasannya di sini. Kalian harus menguasai query atau SQL, Structured Query Language. Structured Query Language ini adalah bahasa yang terkait dengan pengelolaan database. Ini dipakai di bahasa pemrograman yang lain, misalnya seperti kayak Java, C++, Pascal, Visual Basic, dan lain-lain. Semuanya jika ingin menggunakan database yang terkoneksi di pemrograman tersebut, maka dia harus menguasai atau menulis SQL, Structured Query Language. Ada pengecualian jika kita menggunakan database seperti kayak Firebase yang bisa digunakan di Android, itu kita tidak lagi menggunakan yang namanya SQL. Mungkin materi itu bisa dibahas di lain waktu. Oke, kita masuk ke koneksinya. Bagaimana melakukan koneksi ke database? Ya. Mungkin pertama ini koneksinya, melakukan koneksi ke database. Tapi hanya koneksi, ini koneksi ke username, belum ada database ya, baru koneksi ke web servernya. Belum kita tentukan database-nya di mana. Di sini dia menggunakan object oriented programming, tapi ada juga proseduralnya. Materi tentang object oriented programming dan prosedural mungkin saya bahas minggu depan. Tugas kalian nanti untuk prakteknya saya sudah bicarakan dengan Pak Fatrisal. Kalian nanti harus membuat di sini database dengan cara object oriented (OOP) dan prosedural. Untuk selanjutnya bagaimana teknis pengerjaan tugas praktek, kalian akan dijelaskan oleh Pak Fatrisal. Saya hanya beri gambaran saja tugas karena saya sudah berkoordinasi dengan dosen prakteknya. Oke, saya kira kalian cukup dulu untuk materi yang untuk minggu kedua ini. Saya akan lanjutkan minggu depan untuk materi yang berikutnya, yaitu di bagian database. Tapi kalian kerjakan dulu tugas prakteknya terkait dengan pembuatan database. Minggu depan saya akan jelaskan apa perbedaan sebenarnya antara OOP dengan prosedural itu. Kenapa kita harus mempelajari object oriented programming, apa pentingnya, dan lain-lain yang saya anggap penting di sini. Karena kalau kita ingin bahas semuanya mungkin ingin terlalu banyak. Jadi saya akan memilah-milah materi mana saja sebenarnya yang penting atau dasar yang kalian harus pahami. Oke, saya kira sekian materi saya untuk minggu ini. Saya harap kalian bisa pahami. Jika kalian tidak pahami, kalian bisa bertanya di komentar di Google Classroom. Tugasnya nanti sebentar saya akan berikan terkait dengan teori, bukan praktik. Mungkin penjelasan terkait materi yang saya sudah sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat sampai virus corona ini bisa mereda ya. Jadi sampai virus corona ini masih dikatakan berbahaya atau masih banyak infeksinya mungkin masih kuat di kota kita ini, maka perkuliahan kita ini akan dilakukan secara online, karena kita juga harus mengikuti peraturan pemerintah. Dan memang bahaya juga kalau kita tidak mengikutinya. Misalnya kita kuliah secara offline, itu akan meninggikan resiko tertular oleh virus corona ini.
Jadi saya harap juga kepada mahasiswa jangan sering-sering keluar kecuali ada yang penting sekali. Misalnya jangan kerja kelompok. Kalau kalian punya tugas yang berat dari dosen, jangan keluar untuk bekerja kelompok, karena itu dianggap berbahaya, karena kalian bisa menularkan virus ini satu sama lain. Saya kira itu saja yang pesan-pesan yang saya berikan di luar daripada materi ini terkait virus corona. Jadi mudah-mudahan kita semua dalam sehat selalu. Saya tutup mata kuliah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.